berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan, di mana berkat dan pertolongan Tuhan hingga kami bisa melakukan aktivitas kami. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu akan selalu menyertai kami dimanapun berada. Termuliakanlah Tuhan namamu sekarang dan selamanya. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran kita, terlebih dahulu kita mengetahui tulang belakang. Nah, tulang belakang itu adalah cara kita posisi duduk, posisi berdiri. Oke. Yang pertama itu adalah lordosis. Lordosis itu kelainan tulang yang terlalu membengkok lama. Contoh, kita kadang belajar di kelas kita terlalu membengkok lama. Itu mengakibatkan tulang belakang kita ini menjadi bengkok seperti gambar. Nah, ini adalah gambar tulang belakang yang normal, sedangkan ini adalah tulang belakang yang tidak normal atau disebut dengan lordosis. Nah, ini dia. Nah, kamu perhatikan di dalam dua gambar ini ada perbedaan atau tidak? Nah, perbedaannya adalah tulang belakang ini adalah cenderung membengkok. Itu disebut dengan lordosis. Nah, maka dari itu kamu di rumah ataupun di sekolah jangan terlalu membengkok duduk. Duduklah sesuai dengan yang nyaman, tapi jangan seperti gambar tersebut. Karena lama-lama tulang kamu akan rusak. Oke, yang kedua itu gambarnya. Ini dia. Nah, ini yang paling bahaya nih, sering dilakukan di kelas ini. Nah, kifosis atau pembengkokan ke belakang. Nah, membengkok dia. Ini adalah kifosis. Ini anak-anak sering dilakukan dimanapun, di rumah ataupun di sekolah pas lagi belajar. Kadang dia nulisnya membengkok sekali, jadi mengakibatkan tulang belakangnya ini terlalu bengkok. Nah, ini dia. Jangan terlalu sering ya melakukan seperti ini karena mengakibatkan hal yang fatal di kemudian hari. Oke, yang ketiga itu nah, ini yang sering juga dilakukan ini. Nah, ini adalah skoliosis atau disebut dengan kelainan tulang yang membengkok ke samping dan ke kanan. Nah, ini dia. Kadang kita tidak sadar, kita kadang ke kiri, kadang ke kanan, kadang ke belakang, kadang ke samping. Jadi mengakibatkan tulang kita itu mengakibatkan apa? Bengkok. Nah, ini adalah bentuk. Ini bentuk tulangnya, ini adalah di dalam tubuh manusia. Jadi kalau kamu bergeser ke kiri dan ke kanan, dia seperti ini. Nah, jadi duduklah sesuai dengan lurus, tapi tidak terlalu membengkok ke depan ataupun ke samping dan ke kiri. Karena apa? Karena bisa mengakibatkan fatal nanti kalau kamu sudah dewasa. Jadi tulang-tulang kamu ini tidak bagus lagi. Maka dari sekarang tulang-tulang itu harus dijaga dengan baik dan posisi duduk juga harus diperhatikan. Nah, oke, kamu lihat gambar di halaman 69. 69 itu adalah buatlah bagan tentang sistem gerak manusia yang memuat hubungan antar tulang, otot, dan sendi. Nah, di dalam tabel itu di halaman 69 di situ adalah ada peta pikiran atau bagan. Nah, yang pertama itu ibu buat contoh dulu. Nah, ini ibu buat contoh dalam bentuk contoh, selanjutnya kamu buat lagi. Nah, ini paling atas sistem gerak manusia, dan sistem gerak manusia itu dibagi juga menjadi 4. Yang pertama sistem tulang penyusun, rangka, dan tubuh. Yang kedua persendian. Yang ketiga itu otot. Yang keempat itu gangguan pada sistem gerak. Nah, jadi ini adalah keempat ini mempunyai cabang juga. Contohnya tulang penyusun, rangka itu tubuh itu ada lagi cabangnya.
terus persendian lagi ada lagi cabangnya, terus otot ada lagi cabangnya, terus gangguan pada sistem ada lagi cabangnya. Kamu bisa kerjain juga, ibu sudah kasih contoh sebagian. Selanjutnya juga, nah dari halaman 70 itu ada aktivitas 2. Aktivitas 2 itu kamu perhatikan. Yang pertama itu lengkapi tabel berikut dengan menuliskan ciri berdasarkan bentuk dan letak jenis tulang. Nah, yang pertama itu adalah jenis tulang. Ciri berdasarkan bentuknya itu tulang kering. Kamu perhatikan juga, tulang kering itu letaknya di mana? Nah, tulang kering itu letaknya di lutut dan di kaki. Di situ adalah ada berbentuk tulang kering. Nah, yang kedua juga tulang punggung. Tulang punggung itu adalah tulang di belakang ekor dan tulang leher. Nah, di tulang leher kita ini ada seperti tulang seperti ini. Nah, ini dia menyatukan. Nah, tulang punggung juga seperti ini, tulang leher juga ada di sini. Oke, yang ketiga itu adalah tulang rahang. Nah, tulang rahang itu letaknya di belakang tulang kita ini, atau reptil-reptil ada memiliki tulang itu, atau disebut dengan vertebrata. Nah, ikan, amfibi, reptil, burung, ataupun mamalia menyusui. Jadi tulang rahang ini banyak juga di binatang-binatang. Oke. Aktivitas 3. Aktivitas 3 ini juga memasangkan jenis sendi dan sesuai dengan letak sendi pada tubuh. Nah, ibu kasih tahu, ibu sudah jelasi yang aktivitas 2, sekarang ibu jelasi aktivitas 3. Oke, yang pertama juga sendi antar tulang atau pergelangan tangan dan kaki disebut dengan sendi. Nah, sendi peluru. Kamu buat di sini sendi peluru. Yang kedua juga sendi antar tulang atas dengan tulang tulang tengkorak itu bisa juga disebut dengan sendi engsel. Nah, kamu hanya menyusun ataupun menggaris atau mengasih jawaban pada aktivitas 3. Ini ibu sudah kasih contoh 1 atau 2. Oke. Ya, aktivitas 4 itu ini sudah ibu jelaskan tadi. Sekarang di aktivitas 7. Aktivitas 7 itu adalah 73. Kamu buka di halaman 73. Pasangkan gambar sendi berikut sesuai dengan letaknya. Yang pertama itu adalah sendi engsel. Sendi engsel itu atau sendi pada siku. Yang kedua, sendi konlodoid. Sendi konlodoid itu disebut dengan sendi antar tulang punggung dengan tulang pergelangan tangan. Oke, sendi pelana. Sendi pelana itu sendi antar telapak tangan dan telapak ibu jari. Sendi peluru, sendi pada bahu yang menghubungkan lengan atas dan tulang pergelangan bahu. Ibu sudah jelaskan lagi. Nah, yang ini yang 74, aktivitas 8. Aktivitas 8 kamu boleh lihat. Di situ adalah sama seperti ini juga. Sama seperti bagan ini, sama seperti bagan. Kamu hanya membuat dengan sendi pada tubuh manusia. Di dalam sendi-sendi tubuh manusia itu ada beberapa. Contohnya, ada sendi engsel, sendi pelana, sendi putar, sendi peluru, sendi tulang, dan sendi geser. Nah, dari kelima itu kamu bisa menjelaskan contoh itu di mana itu letak dari sendi engsel, di mana itu letak dari sendi pelana, di mana letak dari sendi putar, sendi peluru, sendi tulang, dan sendi geser. Kamu membuat dengan contoh dan letak-letak pada sendi tersebut. Nah, oke, cukup sekian penjelasan dari ibu. Sebelum kita tutup, kita melakukan doa dulu. Bapa kami di sorga, puji dan syukur Tuhan, Engkau selalu memberkati kami Tuhan. Aktivitas hari ini sudah selesai Tuhan, terima kasih Engkau menjaga kami.
Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu akan selalu menyertai kami. Termuliakanlah Tuhan namamu sekarang dan selama-lamanya.